Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Hafiduddin selaku Ketua Album 16 Bina Umat Sleman dan Bapak Ibu pengurus Album 16 yang kula hormati, Bapak Haji Juni sebagai operator, Bapak Ibu Jamaah Haji Album 16 Sleman yang saya ini pun kula hormati. Suaranya hilang, Ustaz. Ustaz, audionya Tidak ketemu langsung tatap muka, tapi lewat dunia maya, lewat udara. Karena memang kahanan sejak adanya COVID-19 ini. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita yang semacam ini tidak mengurangi nilai silaturahim kita pada kesempatan atau siang yang berbahagia. Kemudian pertemuan kita pada siang hari ini, walaupun tidak bertatap muka, tapi di dunia maya seperti ini senantiasa mendapatkan ridhonya. Salam dan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Selanjutnya Bapak Ibu, walaupun tadi sudah disampaikan ucapan sawalan dari Pak Anang dan juga diterima oleh Bapak Ketua kita, Album 16, Pak Hafiduddin, tapi saya secara pribadi juga mumpung ini dalam suasana Lebaran, secara khusus kami juga mengucapkan pertama Bapak Ibu ya, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan amal ibadah kita, amal soleh kita, amal kebaikan kita tahun yang lalu, lebih-lebih di bulan Ramadan sampai saat ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu ya, termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kami mengucapkan permohonan maaf atas segala khilaf, atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak selama kita berserawongan. Tahun, 2 tahun, ya. Apabila kami, Bapak Ibu ya, ada salah ucap, ada tutur kata yang tidak pas, ada tindak tanduk yang kurang pas ya di Bapak Ibu, saya atau kami mohon maaf atas segala kekilapan dan kekurangan tadi. Sehat semua Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. sehat. Mudah-mudahan. Bapak Ibu, saat ini kita benar-benar ya berada dalam masa sulit. Dalam masa-masa sulit seperti ini, kita sebagai orang beriman Bapak Ibu ya, kita harus tetap tegar menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Karena memang inilah bagian dari warna-warni kehidupan itu. Tabiat kehidupan dunia itu hanya 2, Bapak Ibu.
karakter kehidupan di dunia itu hanya ada dua. Apa? Tabiat, ya. Kehidupan di dunia ini, yang pertama adalah asyar. Tabiat yang pertama adalah kehidupan yang tidak disukai oleh hati manusia. Tabiat kehidupan yang kedua adalah al-khair. Kehidupan yang disukai oleh hati manusia. Nah, dua warna-warni kehidupan di dunia ini akan selalu kita hadapi selagi kita ini masih hidup di dunia. Dua warna kehidupan ini akan saling silih berganti, ya, datang kepada kita ini. Ada kalanya kita itu senang, ada kalanya kita itu susah. Ada kalanya kita itu sehat, ada kalanya kita itu sakit. Ada kalanya kita itu mudah mendapatkan rezeki, ada kalanya kita itu susah untuk mendapatkan rezeki. Nah, dua warna-warni kehidupan ya semacam ini itu akan silih berganti, ya, akan selalu kita hadapi karena dia akan datang silih berganti di hadapan kita. Nah, saat ini kita dihadapkan oleh kehidupan yang sulit dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, biar kita nanti bisa keluar ya sebagai pemenang ya, sebagai orang yang sukses, orang yang beruntung, Pak Izin tadi dalam pandemi COVID-19 ini, maka kita sebagai orang beriman harus benar-benar meningkatkan kesabaran kita. Model kesabaran itulah Bapak Ibu ya, harus kita tingkatkan pada diri kita. Dan sesungguhnya kita barusan saja ditraining oleh Allah, dilatih oleh Allah lewat lembaga pendidikan yang namanya puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan kemarin itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala melatih kita, mentadrib kita, mentarbiyah kita agar kita nanti selepas Ramadan itu benar-benar menjadi manusia yang sabar. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita semuanya sudah melewati bulan Ramadan dan saat ini kita sudah memasuki di bulan Syawal. Sudah hampir 1 minggu, ya. Kita berada di bulan Syawal, berarti ini sudah tanggal 8 Syawal. Artinya bahwa alhamdulillah kita sukses ya, dalam yaitu mengikuti pelatihan dan pendidikan di bulan suci bulan Ramadan. Artinya dengan kita sukses, kita lulus ya, mengikuti pendidikan atau pelatihan di bulan Ramadan kemarin, itu berarti kita semuanya ini sudah punya model yang namanya kesabaran. Nah, model kesabaran yang sudah kita miliki ini, mari Bapak Ibu ya, kita gunakan untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Insya Allah, Bapak Ibu ya, apabila kita dalam masa-masa sulit seperti ini, kita tetap sabar. Ya. Artinya sabar itu apa? Artinya Bapak itu tidak keluh kesah, ya. Tidak ngomel-ngomel, tidak menyalahkan siapa. Bapak Ibu terima dengan penuh keridhaan, Bapak Ibu terima masa yang sulit ini dengan penuh kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Pak insya Allah Bapak Ibu ya, seperti pesan Nabi kepada sahabat beliau yang tercinta Ibnu Abbas, di balik kesabaran kita ini, innan nasra ma'as sabri. Di balik kesabaran ini Bapak Ibu ya, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita.
Juga Allah dalam surat Al-Isra ya, telah mengingatkan kepada kita juga inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu akan datang kemudahan. Itu yang harus selalu kita yakini. Sehingga kalau kita yakin Bapak Ibu ya, di balik kesabaran kita, di balik kesulitan yang kita hadapi, akan datang pertolongan dari Allah, akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa insya Allah Bapak Ibu ya, apabila kita sadar tentang hal itu, sehingga kita menghadapi masa sulit ini penuh dengan kesabaran, penuh dengan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ngeluh, kita tidak curhat kepada siapapun, yang kita curhati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Sholatnya tetap tepat waktu, syukur-syukur bisa berjamaah, baik itu di rumah maupun di masjid. Jam 3 malam Bapak Ibu tetap istiqomah ya, bangun sholat tahajud seperti pada saat Bapak Ibu berada di Madinah, di Mekah, selama Bapak Ibu ya di Mina, jam 3 Bapak Ibu sudah bangun dan menunaikan sholat tahajud, sholat malam ya, minimal 11 rakaat, teruskan sholat subuh berjamaah, membaca maksurat. Insya Allah kalau Bapak Ibu ya tetap istiqomah seperti itu dalam masa-masa sulit seperti ini, bahkan walaupun Bapak Ibu ya berada dalam masa sulit, Bapak Ibu juga tetap berbagi kepada sesama. Ya. Apalagi sekarang banyak saudara-saudara kita Bapak Ibu ya yang terdampak ya dengan COVID-19 ini dari segi ekonomi. Jenengan ya tetap berbagi ya, walaupun sesungguhnya kita juga sangat membutuhkan, tapi kita masih tetap berbagi sebagai tanda tresno kita kepada sesama. Bapak Ibu, apabila kita dalam masa sulit seperti ini, kok kita tetap sabar, kita hanya pasrah pada Allah, curhat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap istiqomah, maka insya Allah Bapak Ibu ya, Allah akan memberikan ganti kepada kita, yaitu yang lebih baik dari kesulitan yang saat ini kita alami. Innal karba ma'al fajr, kata Nabi. Ya, ingat bahwa di balik kesengsaraan, innal farja ma'al karbi, di balik kesusahan itu pasti akan ada datang kelapangan. Dan itulah Bapak Ibu ya, yang telah Allah berikan ya. Allah contohkan pada nabi-nabi terdahulu atau orang-orang terdahulu. Bagaimana nabi-nabi terdahulu atau orang-orang terdahulu ya, ketika mereka menghadapi masa-masa sulit, mereka tetap sabar, mereka hanya tawakal pada Allah, hanya ngeluh dan curhat pada Allah. Akhirnya Bapak Ibu ya, atas kesabaran mereka, atas kecurhatan mereka kepada Allah dan kepasrahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Ambil contoh Bapak Ibu ya. Nabi Yakub alaihissalam. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan yang luar biasa. Apa cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Yakub? Nabi Yakub harus kehilangan putra kesayangannya, yaitu Yusuf. Yusuf adalah putra Yakub yang paling disayangi. Karena dari 11 saudara Yusuf itu, 2 itu adalah yang kandung, kemudian yang 9 itu adalah hanya seayah tapi tidak seibu. Kemudian dari 11 putra Yakub ini, yang paling ganteng adalah Yusuf. Karenanya Yusuf itu dibilang Bapak Ibu ya,
manusia yang paling ganteng di dunia. Sudah ganteng di antara saudara-saudaranya, Yusuf ini sama saudara satunya yang namanya Bunyamin itu ditinggal mati oleh ibunya. Nah, karena Yusuf ini adalah anak yang paling ganteng dan dia ditinggal oleh ibunya, sehingga Yakub ini memberikan perhatian yang sangat kepada Yusuf dibandingkan dengan perhatian dan kasih sayang Yakub kepada 9 atau 10 putra yang lainnya. Akhirnya apa Bapak Ibu ya? Sikap Yakub, Nabi Yakub yang seperti ini membuat 9 atau 10 putranya tadi itu cemburu. Akhirnya mereka berencana ya. Wes kalau begitu Yusuf ini harus dijauhkan dari ayah. Biar ayah itu tidak memperhatikan terus hanya kepada Yusuf. Biar ayah itu juga sayang, naruh perhatian pada kami-kami. Akhirnya apa Bapak Ibu ya? 10 orang ini, atau paling enggak 9 ya, putranya ini, semuanya Bapak Ibu ya, memutuskan, wes Yusuf harus dijauhkan dari ayah. Akhirnya Yusuf diajak jalan-jalan, main-main ke hutan. Sampai di hutan, Yusuf mau dibunuh oleh 9 saudaranya ini. Tapi dicegah oleh saudara kandungnya Bunyamin. Jangan. Yusuf jangan dibuang. Tapi jangan dibunuh, maaf. Tapi dibuang aja. Akhirnya dibuanglah Bapak Ibu ya. Yusuf di sebuah sumur. Terus dibuang, mereka pulang, namun sebelum pulang, 10 orang ini menangkap serigala. Begitu mereka berhasil menangkap serigala, dibelailah serigala itu, kemudian darahnya diusapkan ke baju Yusuf. Mereka pulang dengan membawa baju Yusuf yang berumuran darah serigala tadi. Sesampai di rumah, mereka matur bahwa Yusuf telah diterkam, ya, meninggal karena diterkam oleh serigala, dan ini ayah buktinya bajunya berumuran dengan darah. Padahal ini adalah darah serigala. Yakub ngerti kalau darah itu bukan darah Yusuf, tapi itu darah serigala. Makanya Yakub mengatakan damun kadib, darah palsu. Akhirnya Bapak Ibu ya, Yusuf yang dibuang di sumur tadi oleh saudara-saudara itu ditemukanlah oleh para saudagar, kemudian dijual ya, Yusuf ini kepada Raja Mesir saat itu. Akhirnya Yusuf diramut oleh keluarga Raja Mesir waktu itu. Nah, Bapak Ibu, dalam masa-masa seperti itu, ya, Nabi Yakub, ya Allah, mengalami kesedihan yang luar biasa. Hari demi hari, waktu demi waktu, Nabi Yakub hanya menangis dan menangis. Karena sedih kehilangan Yusuf tadi. Saking sedihnya Bapak Ibu ya, dan saking dia terus-menerus ya, setiap saat menangis itu, mohon maaf, sampai meripatnya atau mata Nabi Yakub itu buta, nggak bisa melihat. Selang sekian tahun, ya, dalam masa-masa sulit seperti itu, Bapak Ibu ya, Nabi Yakub hanya bisa apa? Sabar dan sabar. Nabi Yakub hanya curhat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa asku basi ilallah. Aku hanya curhat, aku hanya ngeluh pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa-masa sulit seperti itu, Nabi Yakub, Bapak Ibu ya, hanya sabar dan sabar, hanya curhat pada Allah Subhanahu wa taala, hanya pasrah dan pasrah pada Allah, tidak pasrah dan curhat pada yang lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masya Allah.
dalam waktu sekian tahun, ya, tiba-tiba Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan busroh, mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembira yang didapatkan oleh Nabi Yakub? Kabar gembira itu adalah putranya Yusuf itu ternyata masih hidup. Yang kedua, Yusuf yang masih hidup itu ternyata menjadi raja di Mesir. Allahu Akbar. Betapa senangnya Bapak Ibu ya, Nabi Yakub ya mendengar berita gembira yang seperti itu. Saking gembiranya ya Yakub mendengarkan berita gembira dari putra-putranya yang menyampaikan bahwa Yusuf ternyata masih hidup dan dia sekarang menjadi raja di Mesir itu, sampai Bapak Ibu ya, meripat Nabi Yakub yang tadinya buta seketika itu bisa kembali, yaitu terbuka. Sehingga Nabi Yakub bisa melihat ya lagi. Inilah Bapak Ibu ya, buah dari apa? Kesabaran ya seseorang. Ketika seseorang itu mengalami masa-masa sulit ya, seperti yang sekarang ini kita apa? Alami. Itulah buah ya. Di saat seseorang mengalami masa sulit ya, dia sabar dan dia hanya pasrah kepada Allah, dia hanya curhat kepada Allah, dia tetap istiqomah di jalan yang benar. Begitu juga Bapak Ibu ya, ternyata Yusuf itu juga gitu. Jadi Yusuf itu juga mengalami dari masa mudanya, ya, masa kecilnya sampai masa mudanya juga mengalami masa-masa sulit. Apa masa sulit yang dialami oleh Yusuf? Tadi Bapak Ibu ya, dia dijauhkan dari ayahnya, orang tuanya. Dia dijauhkan dari saudara-saudaranya. Dia dibuang coba seperti itu. Akhirnya dia diramut oleh keluarga kerajaan, istana. Nah, begitu Nabi Yusuf, Bapak Ibu ya, menginjak usia dewasa. Apalagi Yusuf itu punya model ya, tampan yang ganteng seperti itu. Banyak perempuan-perempuan yang tertarik dengan Yusuf itu. Termasuk di antaranya adalah istri sang raja itu. Yang namanya Zulaikha. Tertarik dengan Yusuf itu. Sampai akhirnya Yusuf itu diisukan, digosipkan, ya, didemeni oleh istri sang raja itu. Akhirnya Masya Allah Bapak Ibu ya, gosip ini menyebar ke seluruh masyarakat, ke seluruh warga Mesir saat itu. Ketika Yusuf Bapak Ibu ya mendengar ya gosip yang seperti ini yang sudah menyebar di seluruh penjuru negara Mesir saat itu, Yusuf berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Yusuf? Rabbi asjidnu ahabbu ilayya. Ya Allah, aku engkau jebloskan ke dalam penjara, mendekam di penjara, itu jauh lebih aku sukai daripada saya setiap saat menerima berita tentang gosip seperti ini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Doa Nabi Yusuf alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yusuf mendekam ya di penjara sekian tahun. Artinya Yusuf itu sejak kecil Bapak Ibu ya, sampai apa? Dewasa mengalami apa? Masa-masa yang sulit. Tapi apa? Masa-masa sulit yang dihadapi, yang dialami oleh Yusuf itu tidak menyurutkan apa? Keimanan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap tegar. Dia hadapi semua itu dengan penuh kesabaran. Dia pasrah pada Allah. Wa ufawwidhu amri ilallah, kata Yusuf. Aku serahkan segala urusanku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu ya.
buah dari apa? Kesabaran Yusuf dalam menghadapi masa-masa sulit seperti itu. Buah keimanan, ketegaran, keistiqomahan Nabi Yusuf ya dalam menghadapi masa-masa sulit seperti itu. Buah kepasrahan dan kecurhatan Yusuf ya hanya kepada Allah dalam menghadapi masa-masa sulit itu apa? Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat derajat Yusuf ya. Dia diangkat oleh Allah menjadi khazainul ard. Menjadi bendaharawan yang ada. Dia menjadi menteri keuangan. Yang akhirnya kemudian dia diangkat oleh Allah. Di saat menghadapi masa sulit, yang dihadapi masa sulit itu dengan penuh kesabaran, penuh keistiqomahan, ya, penuh ketegaran, kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan yang terbaik bagi orang tersebut. Juga Bapak Ibu ya, jenengan masih ingat juga ya, Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabi Ayub Bapak Ibu ya? Juga diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini Masya Allah Bapak Ibu ya, menyebabkan orang yang ada di sekelilingnya itu nggak tahan untuk mendekatinya. Karena ya Bapak Ibu ya, Nabi Ayub ini konon punya 12 istri atau berapa? Atau 9 gitu. Dari sekian istri tadi, 9 atau 12 istri itu, semuanya Bapak Ibu ya, melarikan diri dari Ayub itu. Karena melihat badan Yusuf, Nabi Ayub itu, mereka ada jijik. Dan penyakit yang diderita Ayub itu adalah penyakit yang menular. Karenanya tidak ada satupun istrinya yang mau nunggui, yang mau merawat. Hanya satu istrinya dari 29 itu yang setia nunggu ngeramut Ayub itu. Semua lainnya sudah melarikan diri. Masyarakat di sekitarnya nggak ada yang ngaruhkan, nggak ada yang. Karena melihat badannya Ayub itu sudah menjijikkan. Apalagi penyakit yang dideritanya adalah penyakit yang menular. Dalam masa-masa sulit seperti itu, Bapak Ibu ya, apa yang dilakukan oleh Ayub alaihissalam, Nabi Ayub? Dia hanya bisa pasrah dan pasrah pada Allah. Dia hanya bisa curhat dan curhat pada Allah Subhanahu wa taala. Sambil ya beribadah kepada Allah, sambil berdoa pada Allah, sambil pasrah pada Allah, sambil bercurhat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Robbi inni massanyat dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau telah mengganjar diriku dengan penyakit yang seperti ini sehingga seluruh orang yang dekat denganku, seluruh orang yang ada di sekitarku, semuanya menjauhi dari diriku. Untuk itu ya Allah, padahal Engkau adalah Zat yang Maha Kasih Sayang. Akhirnya apa Bapak Ibu? Fastajabna lahu. Curhat Nabi Ayub, ya. Itu saya apa? Kata Allah, kami respon, kami dengarkan. Sehingga penyakit Nabi Ayub dihilangkan oleh Allah, ya. Nabi Ayub ya, badannya dikembalikan oleh Allah seperti semula, sehat seperti orang biasa, dan istrinya yang tadi lari dikembalikan lagi oleh Allah kepada Ayub. Masyarakat yang tadinya nggak mau ngaruhkan, nggak mau ketemu dengan Ayub, ya, mereka ketemu lagi. Itulah Bapak Ibu ya, dua dari orang yang apa? Sabar ya, orang yang dua dari orang yang pasrah bongkoan, ya, tetap istiqomah, ya,
di jalan Allah dalam masa sulit, Allah memberikan yang terbaik bagi orang tersebut atau Nabi Ayub. Nah, ini semua Bapak Ibu ya, masih banyak contoh-contoh ya yang bisa kita teladani ya dalam hidup ini, terutama dalam saat-saat kita menghadapi masa sulit seperti ini. Apabila Bapak Ibu ya kita bisa meneladani nabi-nabi dalam menghadapi masa-masa sulit, sekali lagi dengan penuh kesabaran, kita tetap istiqomah Bapak Ibu ya, kita pasrahkan semuanya kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Apa yang terbaik bagi yang Allah akan berikan pada kita? Kita semua nggak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pesan Nabi ya kepada Ibnu Abbas tadi, inna nasra ma'as sabri wa innal farja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Bahwa di balik kesabaran itu akan datang kemenangan, di balik kesusahan itu pasti akan datang kelapangan, dan di balik kesulitan itu pasti akan datang kemudian. Yakin Bapak Ibu ya, pada pesan Nabi kepada Ibnu Abbas itu, insya Allah Allah akan memberikan jalan kita yang terbaik dalam kita hidup. Barangkali itu saja Pak Jun yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf ya. Namun mungkin sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu pada Allah. Monggo Bapak Ibu ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti ada yang mau tanya, monggo ya. Tapi kita tutup dulu, kita akhiri dengan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kita tetap diberi keistimewaan oleh Allah, kita beri kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bencana dunia dan akhirat, lebih-lebih terinfeksi COVID-19. Dan mudah-mudahan pandemi ini Bapak Ibu segera diangkat oleh Allah dari muka bumi. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa kami, maafkanlah segala kesalahan dan kekhilafan kami, sehingga sewaktu-waktu kami Engkau panggil untuk menghadap ke haribamu, kami datang menghadap ke haribamu dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma akhtim a'marana bi husnul khatimah. Ya Allah, akhirilah hayat kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Dan gabungkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Segala urusan kami nanti dengan yang terbaik, dan hindarkanlah diri kami ya Allah dari kehinaan di dunia dan ketersesaan di akhirat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ayah ibu kami, dan kasihanilah mereka, karena mereka telah mengasuh dan mendidik kami di saat kami masih kecil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka najata minan nar wal fawza bil jannah. Ya Allah, di siang ini kami memohon kepadamu keselamatan dalam urusan agama kami,
kesehatan dalam jasmani kami, tambahan dalam rezeki kami, tambahan dalam ilmu kami, keberkahan dalam rezeki kami. Terimalah taubat kami ya Allah sebelum kami menghadap hari bahamu. Limpahkanlah rahmat kasih sayang-Mu di saat kami menghadapi sakitnya dan pedihnya sakaratul maut-Mu. Ampunilah dosa kami ya Allah di saat kami, setelah kami menghadap ke hari bahamu. Jauhkanlah diri kami dan keluarga kami dari sengatan api neraka-Mu dan berikanlah kepada kami serta keluarga kami kekuatan serta kemampuan untuk meraih surga-Mu. Allahumma ja'al hajjana hajja mabrura wa sa'ya maskura wa dzamba maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk selalu bisa menjaga kemakburan hasil kami, sa'i yang telah kami kerjakan ya Allah. Mudah-mudahan ibadah haji kami, sa'i yang telah kami kerjakan dulu ya Allah, benar-benar bisa menjadi sarana kami untuk bisa terhapusnya dosa-dosa kami, dan sebagai sarana amal soleh kami, Engkau terima untuk selama-lamanya ya Allah. Dan lebih-lebih ya Allah, mudah-mudahan haji yang telah kami kerjakan kemarin, mudah-mudahan sebagai sarana kami untuk Engkau masukkan ke dalam surga-Mu. Allahumma rfa' annal bala wal waba wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia wa min buldatil muslimin wa min alamil ajmain. Ya Allah ya Rabb kami, segerakanlah bala wabah, terutama ya Allah pandemi COVID-19 ini. Engkau angkat ya Allah dari negeri kami Indonesia ini, dari negeri-negeri Muslim ya Allah, dan dari dunia pada umumnya ya Allah ya Rabb kami. Allahumma salimna wa salim ahlana wa auladana min afatid dunya wal akhirah wa min fayrusi corona. Ya Allah, selamatkanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, masyarakat kami, tetangga kami dari bencana di dunia dan akhirat. Dan juga ya Allah, selamatkan kami semuanya dari terinfeksi COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, mangga Pak Sun. Matur nuwun jazakumullah khairan kepada Ustaz Ghazali Mukri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga terkabul semua doa di Ramadan kemarin dan doa yang